Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Selamat malam Raja Bulu, silakan buka kamera. Ya, selamat malam. Ya, malam juga saudara. Silakan buka kamera. Sini udah terbuka. Thanks, Sulis. Belum kebuka bang, silakan bang, buka bang. Nanti nunggu buka ya. Udah kebuka. Yang di bawah itu bang, kalau udah diklik yang tanda kamera, di bawah kan ada save atau simpan. Itu diklik juga bang ya, biar kelihatan kameranya. Oke. Yuk cepat yuk bang. Klik kamera, simpan. Iya. Oke, masuk. Nah, ya masuk sudah. Oke. Ada yang mau saya tanya sedikit ya Mbak ya. Silakan Bang Raja Bulu. Pelan-pelan aja, karena grogi ini menghadapin wanita cantik seperti ini, grogi ya. Alah. Jangan ditawain apa, langsung ditawain. Ya udah, nggak apa-apa, silakan. Saya mau tanya, surga dunia sama surganya itu enakan mana? Surga dunia sama surga itu yang mana? Ya kan, apa mbaknya itu sudah positif masuk surga, ya kan? Bukan hanya positif lagi, Bang. Apa? Pasti. Lah iya, udah pasti masuk surga, ya kan? Iya. Surga dunia apa surga akhirat gitu? Emang surga dunia ada? Apa itu surga dunia, Bro? Enggak ada surga dunia. Iya, surga dunia itu apa? Oh, berarti yang di alam kekal abadi itu, surga itu udah enak gitu ya. Iya, bukan hanya enak, Bang, bahagia di situ. Di mana di surga tidak ada lagi maut, duka cita, penderitaan, kesengsaraan, kematian, ya, air mata, nggak ada di sana. Itu kita bahagia bersama dengan Tuhan Yesus, Bang. Jelas ayatnya itu di Wahyu 21 ya, harus bicara sesuai dalil ya. Wahyu 21 ini saya baca dulu ayatnya ya, Bang. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu sudah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Ya, Wahyu 21 ayat 1-7. Nah, beginilah kita nanti di surga. Nggak ada lagi penderitaan, Bang. Maut, tangis, kesengsaraan yang cacat. Tidak ada lagi. Semua kita hidup sempurna, bahagia di dalam surga Tuhan Yesus, Bang. Oh, seperti itu. Iya. Jadi kenapa tidak pilih mati aja gitu, kalau udah tahu di sana itu bahagia gitu. Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi selagi kita ada di bumi ini, Bang, kita harus melakukan apa perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan siapa? Matius 28 ayat 19 sampai 20. Markus 16 ayat 15 sampai 20. Perintah Tuhan adalah, pergi beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya mereka akan dihukum. Jadi apa tugas kita, Bang? Nah, sebelum kita dipanggil pulang ke surga, kita harus memberitakan Injil dulu nih di bumi.
Sebab di bumi ini kita harus menyebarkan kebenaran Kristus. Nah, setelah tugas kita selesai, barulah kita dipanggil pulang ke surga, Bang. Karena bumi ini bukan rumah kita. Rumah kita itu di surga, Bang. Sebab Tuhan yang menyatakan, Yohanes 14 ayat 1 sampai 12. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku datang kembali, aku akan membawa kamu ke surga. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Karena akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal Bapakku, pasti kamu juga mengenal aku. Barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa. Nah, jadi surgalah rumah kita, Bang. Bukan bumi ini. Bumi ini hanya sementara. Nah, seperti itu, saudaraku. Jadi kita tidak bisa pilih mati gitu ya. Kita harus melakukan apa yang dia suruh dulu gitu ya. Kita harus melakukan tugas kita dulu, apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kalau tugas kita sudah selesai, kita akan dipanggil pulang ke surga. Bukan mati, dipanggil pulang ke surga. Panggil pulang ke surga gitu. Iya. Jadi tinggal nunggu panggilan ke surga aja gitu ya. Iya. Melakukan apa saja bebas. Bebas. Tidak ada saya bilang bebas melakukan apa saja. Tadi saya bilang apa? Memberitakan Injil, Bang. Memberitakan kebenaran Kristus. Kita harus beritakan kebenaran Kristus, ya dong. Supaya semua bangsa mengenal Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Besar. Sebab firman Tuhan ya, masyurkanlah semua perbuatanku di seluruh bangsa-bangsa, ya. Supaya seluruh bangsa tahu siapa Tuhan Yesus. Itu ya di kitab Mazmur yang tertulis itu ya. Begitu, saudaraku. Jangan merokok, Bang. Don't smoke. Nanti pelanggaran, iya. Udah, terima kasih. Udah, itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan saya naik lagi. Oke, Bang. Makasih, Bang ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu, Bang. Pancar, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan, saudaraku. Ya, terima kasih. Bisa buka kamera dulu? Buka kamera dulu, Bang. Boleh. Selamat malam, saudariku. Ya, selamat malam juga, saudaraku. Pancar, silakan pertanyaannya apa? Mohon maaf. Saya mau bertanya kepada Mbak siapa ini, Mekhana ya, tentang kejadian hari akhir itu kapan ya, Mbak ya? Halo, Mbak? Iya, Bang. Saya langsung jawab berdasarkan ayat firman Tuhan aja, Bang, di dalam Alkitab ya. Ya. Akhir zaman itu kapan? Ya. Di Markus. Bukan akhir zaman, Mbak. Hari akhir. Iya. Markus 13 ayat 32, Matius 24 ayat 36. Tuhan Yesus berfirman, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nah, jadi hanya Tuhan Yesus saja yang tahu kapan hari akhir itu. Karena hari akhir itu kedatangan Tuhan Yesus datang kembali, saudaraku. Nah, hanya Tuhan Yesus yang tahu kapan dia datang kembali ke dunia ini. Yang jelas, sebelum Tuhan Yesus datang, apa nasihat Tuhan Yesus kepada kita? Yaitu supaya kita berjaga-jaga ya, Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Nah, maksudnya di situ kita tidak tahu kan hari kedatangan Tuhan sudah datang kembali, Bang. Nggak ada seorang pun yang tahu, hanya Tuhan Yesus yang tahu. Nah, tetapi nasihat Tuhan Yesus kepada kita, berjaga-jagalah. Supaya ketika Tuhan datang kembali, kita didapati setia. Nah, karena hanya orang yang setia kepada Tuhan Yesuslah yang dibawa masuk ke dalam kerajaan surga.
Ya, sebab Tuhan berfirman di Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah, seperti itu abangku. Ya. Jadi tidak ada yang tahu ya. Hanya Tuhan Yesus yang tahu, Bang. Begitu ya. Iya. Tadi ada apa penjelasan-penjelasan yang lain, Mbak ya. Oh, ini mohon maaf karena kita di Indonesia ini saling beragam suku dan beragam agama yang kita saling menghormati, saling menghargai ya. Tadi saya sedikit menyimak tentang sunat itu gimana, Mbak? Itu. Ya, kenapa dengan sunat, Bang? Tadi ada yang berbicara tentang masalah sunat tadi. Saya sedikit nyimak tadi baru masuk soalnya baru gabung. Bagaimana itu tadi? Iya, kenapa dengan sunat? Ya katanya wajib, katanya sunat gitu. Gimana tadinya maksudnya? Dan tadi yang dibahas itu apa tadi? Itu kan kata dia, katanya di dalam agamanya tidak wajib sunat. Dia bilang gitu, bukan saya yang bilang loh. Oh, maksudnya disunat. Iya, disunat, nggak wajib disunat, katanya. Iya. Di sunat itu kalau pengetahuan saya itu ada kaidah usul fikih, Mbak ya. Ada kaidah usul fikih. Ada kaidah usul fikih yang tadinya sunat jadi hukumnya jadi wajib gitu. Ya, itu kan bukan saya yang bilang itu, Bang. Begitu ya. Kirain dari pembahasan itu. Iya, tadi kan saya minta dalil. Ada di kitab Injil ada kan penjelasan tentang sunat, ada enggak? Oh, di Alkitab ini jelas sekali ada perintah sunat, Bang, ya. Karena sunat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel. Nah, tadi kan saya minta dalil dan data di mana kalian diperintahkan dalam kitab kalian sunat secara eksplisit. Diperintahkan sunatlah engkau secara eksplisit. Ada enggak? Sunatlah kulit kahatanmu gitu, ah. Ada? Ada. Di mana, Bang? Di Al-Qur'an. Ayatnya bisa dibacakan, Bang? Surat Ibrahim. Summa auhayna millata Ibrahim hanifa. Summa auhayna millata ya, Ibrahim. Mana di situ diperintahkan sunat, Bang? Kita mengikuti jejak Nabi seperti Nabi Ibrahim yang sekarang dipakai sampai sekarang itu adalah sunat namanya kalau di saya begitu, Mbak. Begitu. Loh. Jadi bukan perintah sunat. Yang saya tanya, Bang, saya tanya, Bang, perintah sunat secara eksplisit, sunatlah kulit hitanmu atau apa gitu, mana gitu loh. Emang di Injil ada seperti itu? Oh, memang harus, iya ada, Bang, karena tadi kan dia compare Kejadian 17. Cuman kita ikut kepada Nabi. Nah itu ayatnya mana? Summa auhayna millata Ibrahim hanifah. Iya, di mana di situ dibilang sunat, Bang? Nggak ada di situ sunat. Nah, ini kan di Kejadian 17 ayat 10, Tuhan Yesus berfirman kepada Abraham, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, haruslah dikerat kulit kahatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Nah, ada jelas gini, Bang, secara eksplisit diberitakan sunat itu gitu loh. Tuh. Terus itu di kitab Mbak itu, mohon maaf, itu ada apa namanya pemanfaatan daripada sunat itu seperti apa? Ya, manfaatnya sunat itu kan waktu itu Abraham ya sudah diberi. Ini sebentar, Mbak. Ini mohon maaf, ini cuma hanya sekedar mencocokkan saja seperti itu. Mencocokkan, bertanya. Maksudnya karena kalau dicocokin nggak akan cocok, Bang, dengan kitab kalian, Bang. Ya iya ya jelas lah. Kalau nanti aja Bang merokok, Bang. Nanti aja Bang merokok, Bang. Nggak boleh merokok di TikTok, di Bennett, Bang. Nggak apa-apa, sok nggak diliatin, coba nggak diliatin. Coba lanjut lagi, Mbak. Abang kalau merokok
rokok jangan makanya. kelihatan di kamera ya. Nanti Iya. asapnya entah hembuskan ke kantong plastik dulu ya. Jangan sampai Ya, kelihatan berhamburan di situ asapnya. Nanti kena benet, Bang. santai, santai Mbak, santai. Jadi Lanjut. gini, Bang. Manfaatnya tadi. Iya, manfaatnya kan untuk membedakan mana yang najis dan tahir ya. Ya. Nah, karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang tahir, bangsa lain itu bangsa najis. Itu berdasarkan Alkitab loh ya, bukan kata saya. Nah, Abraham diperintahkan oleh Tuhan Yesus supaya dia sunat. Karena dia mau memperanakkan Ishak. Karena sebelumnya itu dia sudah najis. Ya, kenapa najis? Karena dia meniduri budaknya. Walaupun itu perintah dari Sarah. Sehingga untuk supaya kelahiran Ishak, dia harus tahir. Nah, makanya disuruh sunat. Setelah Abraham sunat, setahun kemudian langsung lahirlah Ishak. Ah, makanya Ishak itu anak yang tahir. Nah, sebab Tahir itu apa, Mbak? tahir itu bersih, tahir membedakan antara yang najis dengan yang tahir gitu ya. Makanya keturunan Abraham itu adalah Ishak, anak yang tunggal. Dan Ishak inilah yang memperanakkan Yakub, di mana Yakub ini yang menjadi Israel. Nah, jadi perjanjian sunat itu memang harus hanya diberikan kepada Israel, Bang. Itulah turun temurun. Nah, sunat dikerat kulit khatannya itu hanya bagi Israel. Nah, kalaupun ada yang non-Israel yang disunat, itu sudah pasti orang asing, di mana dia adalah budaknya orang Israel yang bekerja sama orang Israel. Ya. Nah, makanya ini saya bacanya ya. Kejadian 17 ayat 27. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, jadi budak-budaknya orang Abraham itu disunat semua, ya. Jadi yang disunat itulah budak dan orang Israel, gitu, Bang. Ya, jelas ya. Manfaatnya untuk ya, itu tadi membedakan yang najis dan tahir. Bagi kita sekarang. Oke. Jadi sunat ini kenapa diberikan kepada Abraham? Itu membedakan mereka dari bangsa lain. Karena apa? Karena Mesias datangnya dari bangsa Israel. Jadi harus tahir mereka, Bang. Harus tahir untuk kedatangan Mesias ini. Jadi sunat itu, Bang, untuk menunggu kedatangan Mesias. Sebelum Mesias datang, Bang, mereka tetap harus sunat secara lahiriah. Tetapi setelah Mesias datang, Bang, nggak perlu lagi. Sang Juru Selamat. Nah, setelah sang Juru Selamat datang, Bang, yaitu Tuhan Yesus, tidak perlu lagi sunat lahiriah. Kan Mesias sudah datang. Ngapain lagi sunat lahiriah? Nah, sekarang yang kita lakukan itu sunat hati. Sebab Mesias sudah datang. Sunatlah hatimu, berikan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan manusia lamamu, hiduplah kudus, hidup benar, hidup berbuat baik di hadapan Tuhan Yesus. Itulah sunat hati, Bang. Sebab ada perintah Tuhan Yesus, ya. Di Ulangan 10 ayat 16, sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Nah, kita nggak boleh tegar tengkuk, nggak boleh mengeraskan hati, nggak boleh sombong, nggak boleh egois, nggak boleh lagi berbuat seenak-enaknya, berbuat dosa seenak-enaknya. Tapi sunatlah hatimu, berikanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus. Hiduplah kudus dan sempurna. Sebab di dalam iman Kristen itu kita dituntut hidup kudus sempurna, bukan hanya sekedar baik, Bang. Oke, seperti itu ya. Saya rasa udah cukup dulu, abangku Pancer yang manis, yang baik telah bertanya di sini. Ya. Penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Sehat selalu juga buat dirimu, saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan mengasihimu. Ya, tepuk tangan buat Pancer yang cakap dan manis. Seperti yang sudah kita saksikan bersama di video ini, terdapat beberapa pertanyaan, yaitu tentang enak mana surga dunia dengan surga yang sebenarnya yang dijanjikan Tuhan. Kenapa umat Kristen tidak memilih mati saja kan sudah pasti ke surga? Ada lagi yang menanyakan tentang akhir zaman itu kapan? Terus ada masalah pembahasan sunat. Apakah manfaat dari sunat itu?
Menurut saya semua pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang dan dari pertanyaan-pertanyaan ini semuanya dijawab oleh Mihana dengan sebaik-baiknya dan menurut dalil-dalil yang ada di Alkitab. Saya berharap jawaban-jawaban ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi kepada kita semua ya. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu 21, lihat perikopnya di ayat 1-7. Filipi pukul 1:21 karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Matius 28:19 karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28:20 dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16, lihat perikopnya di ayat 15-20. Yohanes 14, lihat perikopnya di ayat 1-12. Markus pukul 13.32 tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Matius 24:36 tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius 24:42 karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 24:43 tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga, dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Wahyu pukul 2:10 jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kejadian pukul 17:10 inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Kejadian pukul 17:27 dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia.